Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, anak-anak, bertemu lagi dengan Bunikan ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, pastikan anak-anak sudah mandi, sudah sarapan, sudah mencuci tangan, dan selalu menaati protokol kesehatan yang berlaku. Anak-anak, usahakan untuk tidak keluar rumah ya. Apabila terpaksa keluar rumah, anak-anak harus memakai masker, menjaga jarak, dan menaati protokol kesehatan. Dan pastikan juga hari ini anak-anak sudah semangat dan siap untuk belajar. Anak-anak sudah siap? Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar banyak tentang energi ya. Nah, energi itu ada yang diperbarui dan ada yang tidak dapat diperbarui. Nah, yang tidak dapat diperbarui itu nanti kan lama-lama akan habis. Nah, bagaimana jika energi yang kita gunakan itu habis? Apa ada penggantinya? Nah, pengganti energi yang tidak dapat diperbarui itu akan kita pelajari hari ini ya anak-anak. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi manfaat energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, mengidentifikasi tanaman jarak sebagai energi alternatif. Dan yang terakhir, mengidentifikasi langkah-langkah membuat layang-layang. Anak-anak sudah siap? Yuk, mari kita belajar. Nah, anak-anak, bagaimana jika energi yang kita gunakan sudah habis? Adakah energi penggantinya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang energi alternatif sebagai pengganti energi yang sudah ada. Nah, anak-anak, sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya, sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bio. Nah, hari ini anak-anak akan membuat mainan yang dapat melayang karena adanya angin. Bacalah teks berikut ya. Buatlah layang-layang untuk anak-anak bermain. Bagaimana cara membuat layang-layang? Bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama, kertas koran bekas berbentuk persegi ukuran 30 x 30 cm. Yang kedua, bambu ukuran lebar 1 cm dan panjang 80 cm. Kemudian yang ketiga, bambu ukuran lebar 1 meter dan panjangnya 40 cm. Kemudian yang keempat ada benang wol, kelima ada gunting, dan keenam ada lem. Nah, cara membuatnya yang pertama, letakkan bambu secara menyilang, seperti pada gambar ya. Yang kedua, ikat bambu dengan menggunakan benang. Yang ketiga, ikat keempat ujung bambu dengan benang. Yang keempat, letakkan ikatan bambu di atas kertas koran dan jiplaklah. Kemudian yang kelima, tambahkan 2 cm untuk garis gunting. Kemudian yang keenam, gunting kertas koran tepat di atas garis. Seperti itu ya. Kemudian yang ketujuh, rekatkan kertas koran sampai menutupi bambu. Kemudian yang kedelapan,
Tambahkan ekor pada bagian bawah layang-layang dengan menggunakan guntingan kertas koran. Yang kesembilan, buat lubang di tengah, yaitu dekat dengan penyilangan bambu. Yang ke-10, masukkan benang dan ikat titik persilangan. Yang ke-11, ikatkan ujung yang lain ke ujung bawah rangka. Seperti itu ya anak-anak. Nanti anak-anak mencoba untuk membuat layang-layang di rumah masing-masing. Anak-anak, sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. Yang pertama yaitu matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain. Nah, yang kedua yaitu angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Yang ketiga yaitu air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di pembangkit listrik tenaga air dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang di bendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Yang keempat yaitu panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Yang kelima yaitu gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Nah, energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Yang keenam yaitu bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin ataupun premium. Bahan bakar bio juga berasal dari kotoran ternak. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran ternak yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, anak-anak, mengenai energi alternatif tadi, cobalah buat peta pikiran tentang energi alternatif dan ceritakan hasilnya ya, dikerjakan di buku tugas masing-masing. Nah, anak-anak, kita tahu bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang juga dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Tumbuhan ini dapat menghasilkan bahan bakar untuk kendaraan, yaitu tanaman jarak. Minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis, seperti di Indonesia.
Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya cukup sederhana sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum. Tidak memerlukan teknologi yang tinggi sehingga biaya investasinya terbilang murah. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunanya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern atau di warung. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Saat penanaman pohon jarak sampai panen dibutuhkan tenaga. Begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak, tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Belum lagi kemasan yang menarik, pasti dibutuhkan tangan-tangan terampil untuk mengemasnya. Pemanfaatan minyak jarak yang banyak selain berdampak positif tentunya juga akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Baik anak-anak, karena kita sudah belajar banyak hari ini, Ibu cukupkan ya pembelajaran hari ini. Namun sebelumnya, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak, apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini? Ya benar, hari ini kita sudah belajar tentang manfaat energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita juga sudah belajar tanaman jarak sebagai energi alternatif. Selain itu, kita juga sudah belajar cara membuat layang-layang. Ibu harap anak-anak dapat memahami materi yang disampaikan Ibu hari ini ya. Apabila ada yang kurang paham, anak-anak bisa menanyakan lewat WA. Sebelum mengakhiri pembelajaran, yuk mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sekian dari Ibu. Anak-anak jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan selalu menaati protokol kesehatan yang berlaku. Semoga kita semua dapat terhindar dari COVID-19. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.